Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, dimanapun saat ini kita berada. Saya yakin dan percaya saat ini kita ada di dalam keadaan yang sehat, sukacita di dalam Tuhan. Hari ini kita mau bersama-sama belajar dari satu bagian firman Tuhan, sebagaimana Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis. Firman Tuhan terdapat dalam kitab Perjanjian Lama dari 1 Samuel pasalnya yang ke-9 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-16 dengan perikop Saul diurapi menjadi raja. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tiada seorang pun yang mengerti akan apa yang terjadi hari esok. Hidup manusia bagaikan uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Hari ini ada, besok bisa tidak ada. Hari ini sehat, besok bisa sakit dan sebagainya. Bahkan juga rencana yang dibuat oleh manusia bisa berhasil, tetapi bisa pula gagal. Bahkan hidup ini penuh dengan misteri, tidak mudah ditebak. Namun satu hal yang pasti, Allah berkuasa memerintah dan menata segala sesuatu yang terbaik di dalam kehidupan kita. Tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini, karena Allah lah yang bekerja dalam segala sesuatu. Demikian pula dengan Saul, Bapak Ibu Saudara. Kisah Saul yang diurapi oleh Samuel memberitahukan bahwa hidup ini tidak ada yang kebetulan. Semuanya sudah diatur dan dirancang begitu rupa. Siapa sangka Tuhan akan memilih orang seperti Saul untuk menjadi raja atas Israel. Cara Tuhan memilih pun sangat unik. Dia merancang pertemuan Saul dengan Samuel lewat sebuah peristiwa yang khusus. Saat Saul disuruh ayahnya mencari kawanan keledai yang hilang, Saul taat akan perintah dari ayahnya. Karena tak kunjung menemukan apa yang dicari, ia kemudian meminta petunjuk seorang abdi Allah. Pada saat yang sama, Allah mengutus Samuel dengan tujuan yang jelas, yaitu mengurapi Saul sebagai raja. Bapak Ibu Saudara, rencana Allah ini pasti mendatangkan kebaikan bagi setiap umatnya. Memang rencana Allah dapat tampak seolah kebetulan, tetapi untuk menyadari dan mengetahui semua itu dibutuhkannya relasi yang dekat dengan Allah, memiliki kepekaan kepada Allah. Bahkan Bapak Ibu Saudara, kita menyadari di tengah zaman yang penuh dengan hiruk pikuk dan tantangan ini, kita diajak untuk menjadi pribadi yang peka terhadap apa yang terjadi. Allah ingin kita senantiasa berdialog dengannya dan merenungkan apa kehendak Allah atas segala peristiwa yang sedang dihadapi. Satu hal yang pasti, dalam segala keadaan Allah hendak mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hidup ini kita sebagai anak-anak Allah tidak pernah terlepas dari campur tangan Tuhan itu sendiri. Segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita ini telah diatur oleh Tuhan dengan sedemikian. Jika kita saat ini diizinkan untuk berduka,
Allah telah mengatur itu untuk tujuan yang Allah tahu itu baik untuk kita. Jika saat ini kita diizinkan untuk berbahagia, itu pun Tuhan sudah atur agar kita bisa bersyukur kepadanya. Segala sesuatu tidak lepas dari pekerjaan tangan Tuhan. Apapun yang kita alami saat ini, apapun yang kita hadapi saat ini, semuanya tidak lepas dari apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Maka ketika kita menghadapi sesuatu baik itu yang membuat kita berduka atau yang membuat kita bahagia dan sukacita, ketahuilah dan sadarilah bahwa Allah turut campur tangan atas segala sesuatu yang kita alami dan hadapi. Allah telah mengatur kehidupan kita sedemikian rupa menurut kehendaknya. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa, kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan sampai saat ini. Terima kasih atas kebaikan Tuhan di mana Tuhan sudah memelihara hidup kami setiap saat dan setiap waktu. Terpujilah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Biarlah Engkau boleh memberkati dengan firman Tuhan yang sudah kami dengar. Tuntunlah kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami terus boleh menjadi milik kepunyaan Tuhan yang terus menyenangkan hati Tuhan, melewati hidup kami yang berkenan kepada Tuhan. Saat ini Tuhan, secara khusus kami mau berdoa bagi seluruh warga jemaat Tuhan yang ada di Anjir Pulang Pisau. Tuhan, Engkau memberkati jemaat Tuhan yang ada di sana. Biarlah di dalam kehidupan mereka hari lepas hari, baik itu melewati pekerjaan usaha yang mereka lakukan, biarlah semuanya itu boleh menjadi berkat dan sukacita, terlebih untuk kepujian nama Tuhan. Seluruh warga jemaat Tuhan tidak hidup berkekurangan, tetapi kehidupan mereka akan berkelimpahan di dalam Tuhan. Terlebih-lebih kesehatan, kekuatan di dalam mereka menjalani kehidupan mereka hari lepas hari. Diberkatilah Tuhan persekutuan jemaat-Mu di Anjir Pulang Pisau. Biarlah mereka boleh bertumbuh di dalam kasih, dalam kebersamaan dan rasa takut akan Tuhan, saling mendukung setiap penata layanan yang ada. Demikian juga bagi hamba-hamba Tuhan yang melayani di sana Tuhan, penetua dan diakon, majelis jemaat, pendeta pelayanan, vikaris, siapapun mereka Tuhan, pakailah mereka untuk terus setia memberi yang terbaik untuk Tuhan, menabur dalam pelayanan. Biarlah melewati apapun yang mereka lakukan, yang mereka kerjakan, ada banyak umat Tuhan yang semakin diberkati, semakin memuji dan memuliakan nama Tuhan. Seluruh warga jemaat yang ada di sana, anak-anak yang masih kecil dalam masa tumbuh kembang mereka, diberkatilah pertumbuhan mereka. Anak-anak yang menginjak usia remaja, pemuda-pemudi yang tengah mencari identitas diri mereka, diberkatilah mereka Tuhan. Biarlah masa depan yang indah, masa depan yang baik menjadi bagian terbaik atas hidup mereka. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh warga jemaat Tuhan yang ada di Anjir Pulang Pisau. Semuanya diberkati oleh Tuhan. Setiap apapun yang mereka kerjakan, yang mereka lakukan, sawah, kebun, ternak yang mereka garap, yang mereka kelola, semuanya akan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.